Oke, berikutnya. Sikap saat interview. Ya, sikap saat interview. Yang pertama, jabat tangan. Oke, adik-adik, jabat tangan itu ada ilmunya. Tidak asal jabat tangan. Ya, jabat tangan itu ada ilmunya. Perhatikan. Ya, perhatikan tangan saya. Semua tangannya begini. Coba dipaskan, boleh begini, boleh begini. Silakan, tangannya semua begini. Ya, boleh dipaskan, boleh kanan, boleh kiri, bebas. Terus rasakan jabat tangan bersahabat. Iya, rasakan. Jabat tangan bersahabat. Saya jangan terlalu keras begini. Ini namanya jabat tangan ngajak tengkar ya. Jangan juga seperti ini. Iya. Ini jabat tangan tidak jelas ya. Jabat tangan tidak jelas. Jangan begini ya, nggak boleh ya. Coba lagi-lagi, latihan. Nah, yang mantep. Ya, kira-kira ketemu antara tengah tangan dengan tengah tangan. Ya. Oke. Tapi hati-hati ketika Anda berjilbab, maaf ketika yang menginterview Anda berjilbab atau Anda berjilbab. Misalnya yang interview berjilbab terus Anda laki-laki gitu. Terus Anda sodorkan tangan begini. Terus dia begini. Wah, jadi malu ya. Oke. Seperti itu. Biasanya yang berjilbab kan ada yang tidak mau jabat tangan. Anda bisa seperti ini. Atau kebalikan. Jika Anda berjilbab terus yang menginterview Anda laki-laki. Anda bisa dengan seperti itu. Ya. Tentunya sebelum masuk, sebelum ketemu jabat tangan, pas masuk pun Anda harus punya etika. Dengan cara apa? Anda ketuk pintu 3 kali misalnya. Dengan ketukan yang sedang, bukan ketukan yang emosional. Nah, itu ketukan emosional, gitu kan? Ketukan yang sedang. Nah, gitu ya. Bukan juga ketukannya hantu. Nah, itu ketukannya hantu ya. Ketukan pelan-pelan. Jadi ketukan yang sedang. Selamat siang. Bisa masuk. Saya nggak kedengaran suara apa-apa. Anda cari orang di luar itu, kanan kiri itu, yang kira-kira orang kantor situ, orang kerja di situ, sampaikan ke dia bahwa, Pak mohon izin, saya mau interview, tapi saya sudah ketuk 3 kali, belum ada jawaban. Nah, siapa tahu di dalam lagi ada kegiatan. Ya, jadi jangan begitu nggak ada jawaban, Anda nyelonong masuk. Enggak. Anda cari orang di kanan kiri, yang kira-kira orang di kantor itu, kemudian Anda mohon izin. Mungkin dia lagi tertidur mungkin, atau dia lagi rehat, ya kan? Seperti itu. Ya. Kemudian pastikan ketika dipersilakan masuk, Anda buka pintu dengan baik dan menutupnya dengan baik. Kemudian sebelum Anda duduk, nah saat itulah Anda kemudian salam, terus kemudian Anda salam. Biasanya si interviewer itu berdiri. Pak, bagaimana kalau yang menginterview itu duduk? Maka agak setengah duduk untuk menjabat tangan dia. Ya, agak setengah duduk untuk menjabat tangan dia. Jadi misalnya saya duduk begini nih. Anda jangan berdiri terus jabat tangan saya. Enggak. Ya kan? Biasanya kan saya persilakan, ya silakan duduk. Jadi Anda jabat tangan. Nah, ketika jabat tangan, selain Anda kemudian pegang tangannya dengan hangat, kalau mau memang jabat tangan, ada tatap matanya. Oh, saya berkedip-kedip ya. Ya. Oke. Setelah jabat tangan dulu sebelum duduk. Nah, setelah dipersilakan duduk, perhatikan posisi duduk. Perhatikan baik-baik gambar ini. Posisi duduk yang paling aman itu yang tangan Anda di bawah, paling aman itu. Apalagi ketika mejanya kecil, jangan sekali-kali Anda kemudian tangan Anda itu di meja dengan posisi seperti ini. Karena akan terlalu dekat Anda dengan si interviewer.
Ya, Anda terlalu dekat dengan yang menginterview Anda. Jadi nggak nyaman begini, betul nggak? Mending Anda duduk tegak, kemudian ambil posisi tangan datar di bawah. Yang paling pas adalah pegangan lutut. Jangan dibiarkan jatuh supaya pundak Anda ini nggak jatuh. Jadi coba pegang lututnya masing-masing sambil duduk. Pegang lututnya. Silakan duduk sambil pegang lutut. Nah ini kelihatan Anda tegak. Kalau Anda turunkan, Anda kelihatan kurang berwibawa. Nah coba semuanya praktek, duduk sambil pegang lutut. Iya, gitu ya. Seperti itu. Kecuali kalau mejanya agak besar, ya, atau agak jauh, Anda boleh sekali tempo Anda taruh tangan Anda di meja kayak gini. Sekali tempo. Nah, gitu ya. Sekali tempo. Bagaimana naruh barang bawaan? Nah, itu yang paling penting. Usahakan rapi, Anda taruh seperti ini di samping Anda. Pak, bagaimana kalau saya bawa tas? Yang paling baik tas taruh di mana? Di bawah. Tasnya taruh di bawah. Jangan ditaruh di meja ini. Apalagi tasnya bolong-bolong. Bau. Tas tas lama, taruh di bawah. Ya kan? Makanya interview itu yang paling bagus itu tasnya bukan tas ransel, tapi tas ini apa namanya? Tas Anda bawa tas seperti ini, ya. Nah, tas begini, ya, dipegang. Atau kalau mau tas yang selempang, usahakan selempangnya selempang yang samping, ya, jangan selempang yang begini. Kelihatan mahasiswa banget, ya. Jadi tasnya di selempang samping, nah gitu. Nah, pas interview diturunkan, ditaruh. Ya, ditaruh sehingga Anda loss. Ya, loss. Oke? HP otomatis dimatikan ya atau di silent. Seperti itu, ya. Posisi tegak, ya, jangan miring-miring kepalanya kanan kiri dan sebagainya ya. Kemudian berikutnya lihat, perhatikan posisi duduk. Ya. Posisi duduk yang pas adalah posisi duduk yang seperti ini. Tegak. Ya. Jangan terlalu jegek, ya kan? Ya, nanti dikira pamer sesuatu, ya kan? Juga jangan terlalu dilu. Kesannya Anda kurang berwibawa. Jadi pastikan posisi duduknya Anda tegak. Nah, bagaimana Pak? Ya dirasakan, dirasakan. Ya, latihan, dirasakan. Tegak. Tangan kita itu di atas lutut, biasanya pasti tegak. Kalau tangan kita di bawah lutut atau tidak di lutut, biasanya kita mesti begini, ke bawah. Jangan juga begini, sampai. Nah, gitu ya, jangan begitu, ya, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ini bicara attitude, teman-teman, bicara attitude. Nah, kemudian pandangan mata. Entah kenapa, kebanyakan anak-anak lulusan baru itu kalau diajak ngomong, matanya ke atas, gitu ya. Lihat cicak, ya kan? Kadang ke bawah, lihat apa? Uang jatuh. Ya kan? Nah, jangan ngelirik ke atas. Ini karena nggak ada cicak di sana. Yang kedua, jangan juga natap ke bawah. Diajak ngomong, natap ke bawah, terkesan Anda nggak pede, terkesan Anda kurang menghargai. Gitu ya, ada ya. Terus bagaimana Pak yang pas? Yang pas seperti ini. Biasakan natap mata audien. Ya, natap mata audien. Seperti itu. Oke. Bagus. Ya. Lanjut ya. Nah, untuk ini juga perlu latihan menatap mata ini. Nah, coba sekarang tatap mata saya. Entah kenapa tiba-tiba Anda akan tidur. Ya. Coba belajar natap. Ini juga penting ketika nanti Anda interview online. Mbak Aditya, kalau nanti pas misalnya ikut interview online, itu usahakan jangan dekat-dekat wajahnya, agak jauh. Cukupnya kayak saya begini. Nah, coba. Ini sekaligus kita belajar saat online. Mbak Mia juga begitu, agak mundur. Ya. Nah, terus biasakan nanti kalau ada interview online, background-nya ini yang rapi ya. Kalau Mas Wildan ini silau Mas, silau man, ya. Nggak tahu cahayanya kebalik kali ya. Nah, gitu ya. Kalau Mbak Hamida kurang diluk dikit itu laptopnya. Gini nih sederhana tapi penting ya teman-teman ya. Saat Anda interview online, coba perhatikan gambar saya. Ini saya sudah paskan berkali-kali tuh baru ketemu gambar itu. Minimal segitu tuh Anda kelihatan. Kalau segini nggak seru.
Anda ngajak apa ini? Kalau segini malah nggak seru, jauh banget. Gitu. Nah, segini pas. Nah, segini, coba perhatikan. Coba ukur gambar Anda seukuran saya. Ini enak untuk melihat mata yang interview, dan mereka lihat Anda juga nyaman. Gitu. Nah, coba diukur seukuran saya. Ya, Pak pakai HP sulit, ya HP-nya diatur. Ini sekaligus kita belajar nanti kalau ada interview online. Sekarang lagi ngetren tuh interview online. Anda nggak harus datang, Anda cukup interview. Mbak Yusi videonya berhenti ya. Wah, Mas Bobi nggak ada gambar orangnya. Makanya aslinya eman kalau Anda nggak on kan itu video Anda ya, Anda nggak bisa saya nilai. Ya, Anda nggak bisa saya nilai. Oke, iya. Kalau backgroundnya nggak hijau, backgroundnya nggak apa-apa dihilangkan, nggak usah background, biar wajah Anda nggak protol-protol ya. Iya, Mbak Hana kurang mundur dikit, gitu ya. Nah, gitu. Jadi Mas Nur Afif nggak kelihatan wajahnya, kelihatan cuma rambutnya ya. Sederhana teman-teman, sederhana. Tapi ketika Anda nggak perhatikan aturan-aturan ini, terkesan Anda abai gitu. Nah, dalam dunia psikologi ketika orang itu sudah abai, itu negatif itu catatannya. Negatif, Anda abai. Anda harus care. Nah, ini saya cerita. Suatu saat saya mendengarkan presentasi seseorang di YouTube, maaf di Zoom. Ya. Begitu saya lihat bagaimana cara dia membawakan dirinya, membawakan apa istilahnya, settingan untuk dia meyakinkan audiens gitu. Saya langsung ilfil gitu. Saya langsung ilfil. Saya bilang dalam hati saya bilang juga kepada yang undang saya, dia sendiri aja nggak perhatian dengan apa yang akan dia bawakan gitu. Dengan dirinya sendiri bagaimana kemudian dia akan membawakan sesuatu yang bagus gitu. Nah sama, di perusahaan juga begitu. Orang akan melihat Anda gitu. Nah ini sekaligus kita belajar interview online ya. Sambil saya amati Anda ya. Mbak Maharani juga terlalu dekat, agak jauh dikit. Mbak Rifda juga agak jauh dikit. Jadi saya memantau semua Anda ini ya. Mbak Ana juga boleh agak jauh dikit. Jadi penting ya, penting. Oke, baik ya. Jadi biasakan Anda latihan menatap mata. Pak, bagaimana caranya? Ambil cermin, ya, atau ambil foto yang seukuran Anda, kemudian Anda pandang. Oke Pak, baik, saya siap untuk kemudian bekerja di sini. Jangan pandang, belajar pandang. Dalam NLP, sesuatu itu harus dimodeling, teman-teman. Apa itu modeling? Dibiasakan. Rasakan, bayangkan seakan-akan Anda di depan orang yang menginterview. Anda tatap mata dia, Anda ngomong dengan pede kepada dia. Kalau nggak Anda latih begitu, Anda nggak bisa. Ketemu coaching juga begitu. Anggap aja coaching ini orang yang menginterview Anda. Hai coaching, ya, gimana kabarmu? Nah, jadi latihannya begitu. Ya. Saya kebetulan guru public speaking, jadi kalau saya lagi latihan public speaking, nah ini foto saya ini, yang besar ini, nah saya jadikan latihan tuh. Nah, kelihatan nggak foto saya? Mana? Oh ini kelihatan. Ah itu foto saya itu besar tuh. Itu saya jadikan latihan, terus saya pandang sendiri. Hai, silakan Anda bicara, gitu ya, silakan. Bagus, luar biasa. Yes, makasih. Nah, gitu. Itu kebetulan foto besar ya. Jadi saya jadikan latihan untuk natap foto dia. Nah, Anda kalau nggak punya foto sebesar itu, ya Anda cari apa gitu. Jadi harus dibayangkan. Boneka Pak, ya janganlah, nggak usah boneka nanti. Jadi belajar ya, belajar. Mengatur diri, menjual diri. Ya. Kalau Mbak Ariza ini belakangnya piala-piala kah? Piala atau apa itu Mbak? Ariza Novrianti. Ya, gitu ya. Seperti itu. Oke? Nah, baik berikutnya. Jangan terlalu sering mengangguk, jangan terlalu sering tersenyum. Nah, ini kadang saking pengennya kelihatan ramah gitu. Nah, gitu. Jadi kurang seru ya. Biasa aja, siapa? Gitu. Oke, Pak. Baik, Pak. Nah, jadi gitu. Ya tersenyum, ya mengangguk, tapi jangan sering-sering. Oke, Pak. Kayak Anda mau melamar aja ya. Melamar anaknya dia ya. Jadi tetap standar, jangan terlalu sering. Secukupnya. Nah, ini perhatikan posisi duduk. Oh, ini
baik yang jilbaban atau enggak jilbaban, itu posisi duduknya harus diperhatikan ya. Nah, yang paling kiri ini sudah enggak lolos seleksi. Kelihatan lagi jutek, ya kan? Kalau yang nomor 2 ini lagi ngelamun, ya, lagi ngelamun. Mas Kris, lihat yang mana? Yang ini ya ada kesan tertutup. Pak, berarti kalau pakai rok panjang, boleh nggak duduk dengan kayak gini? Usahakan selama interview jangan menyilangkan kaki Anda, ya. Silangnya kaki, silangnya tangan ini menunjukkan ketertutupan, ya, menunjukkan ketertutupan. Nah, minimal standar seperti ini, tegak, senyum berdiri. Ya. Di beberapa tempat ada kaca yang tembus pandang, artinya dari luar nggak kelihatan, dari dalam mereka bisa lihat Anda. Dengan melihat cara duduk Anda, mereka sudah ngasih poin kepada Anda. Gitu ya. Gitu, ya. Mas Fandi milih yang mana, Mas Fandi? Sudah bisa lewat ya. Jadi posisi duduk, ya lagi itu. Nah, kemudian posisi kaki, ya perhatikan. Ya, posisi kaki. Oke. Usahakan tidak menyilangkan kaki. Nah, kalau maaf Anda roknya pendek misalnya, ya usahakan Anda tertutup. Roknya panjang juga begitu. Ya, kalau buka jangan lebar-lebar ya. Agak dirapatkan dikit, jangan disilangkan kaki Anda. Oke. Nah, seperti ini yang bagus. Ya, rapat tegak. Kesankan Anda smart, kesankan Anda siap, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini perlu latihan, setiap hari latihan. Ya, latihan. Ya, jangan suka begejekan kata orang Jawa ya. Seperti itu ya. Oke, baik. Dari penampilan silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya kembalikan ke MC yang luar biasa. Silakan. Ada mau didiskusikan silakan. Sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, yang 6 kunci utama adalah menjawab pertanyaan. Yang mau minum dulu boleh, yang mau, wah ini nih ada. Silakan, Mbak MC ada pertanyaan seperti ini. Silakan teman-teman, ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada yang ingin sharing, mungkin pernah punya pengalaman apa tentang interview atau berhadapan dengan seseorang, bisa di-sharingkan ke Bapak Askan. Ya, jadi tidak hanya pertanyaan, tapi juga bisa sharing ya teman-teman. Ada di chat Mbak pertanyaan. Di chat. Baik, saya izin bacakan ya Pak. Dari Ahmad Sandi Ya, MM, dari Politeknik Negeri Malang. Mengenai pertanyaan ketika interview, konsep jawaban seperti apa yang terbaik ketika ada pertanyaan tentang bagaimana cara Anda bekerja, tujuan karir, dan pertanyaan seputar pendapatan saat ini dan harapan gaji yang didapat. Terima kasih. Ya, oke, nanti itu jawabannya di sesi berikutnya. Ya, ya, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Ya. Ya, teman-teman, barangkali ada Kita yang fokus di lain. urutan dulu ya. Nanti kita Ya. Ada yang lain? Oke, ya. Ada satu lagi, Pak. Silakan kalau ada. Dari Kris Naftali, dari Politeknik Negeri Malang. Boleh. Saya mau bertanya tentang pandangan mata. Jika misal interviewer sedang tidak fokus ke kita, seperti sedang membaca CV atau semacamnya, apakah kita harus tetap menatap mata interviewernya? Terima kasih. Ya, kalau mereka nggak menatap mata kita, kita nggak usah menatap mata mereka, kan gitu ya. Saya lagi sibuk nih kayak gitu. Ya tatap aja orangnya gitu kan. Jangan ada ikut-ikutan sibuk ya. Ya ada, dia sibuk meriksa, ada sibuk main HP misalnya, atau ada sibuk coret-coret. Begitu dia memandang Anda nggak siap. Anda tetap sampai menunggu gitu ya, pertanyaan tiba-tiba yang muncul. Tetap pandang dia. Ya, atau Anda boleh sambil sekilas ngelirik kanan kiri, ya, atau ada something yang kira-kira bisa jadikan bahan pembicaraan. Pokoknya selama interview fokus aja, ya, fokus. Nah, kadang mereka menjebak kita dengan berbagai aktivitas mereka, melihat kita masih tetap fokus atau kita juga tergoda untuk tidak fokus. Ini yang penting.
Pokoknya selama interview Anda fokus. Dicuekin Anda fokus. Anda tenang, fokus, menunggu. Gitu. Santai. Jangan tergoda untuk main-main hati. Gitu ya. Nah, nggak usah mandang matanya, gitu. Pandang aja orang. Sambil Anda kalau paham bahasa tubuh dia, Anda cermati, dia koleris, sanguin, flegmatis, melankolis. Nah, itu penting. Kalau sanguin, ya Anda sedikit bercanda, boleh. Kalau orangnya melankolis, Anda harus semakin rapi, semakin detail. Kalau yang flegmatis atau easygoing, ya Anda lebih nyaman. Nah, itu gitu-gitu bisa diamati dari bahasa tubuh. Gitu, Mbak. Ya, baik. Ada 3 pertanyaan lagi, Pak, yang masuk. Selanjutnya dari Wildan Surya Wijaya, dari Ya. Politeknik Negeri Malang. Izin bertanya mengenai sikap saat interview ketika masuk ruangan, lebih baik menggunakan salam atau menggunakan kata selamat pagi, Pak. Dan ketika bertemu dengan HRD, lawan jenis, apa diperbolehkan tidak menjabat tangan, Pak? Terima kasih. Ya. Yang paling netral, selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Cara interview sore ya. Selamat pagi, Pak. Jadi setelah ketuk gitu, nah, ini sih Pak, oke silakan masuk. Nah, Anda buka pintu kan, keren, gitu kan, terus itu. Selamat pagi Pak, gitu kan, itu paling netral. Selamat pagi Bu. Kalau jilbab Pak, ya Anda salam. Jenggotan, belum tentu Muslim juga kan, ya paling netral. Selamat pagi Pak. Kan minta duduk, ya silakan duduk. Kadang begitu tanpa salaman. Ya. Kalau kemudian dia berdiri, kemudian mengulurkan tangan, ya Anda salami. Pak, saya kalau diulurkan tangan, saya begini boleh nggak? Kalau Anda meyakini itu betul-betul nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda meyakini itu boleh, saran saya jabat tangan dia. Ya, karena itu menjadikan orang jadi nggak nyaman kan kalau Anda terus tiba-tiba begini sementara dia mengulurkan. Kalau Anda punya prinsip itu nggak boleh, nggak apa-apa. Ya, keramahan Anda akan menggantikan kekecewaan dia. Gitu ya, jadi gitu ya. Oke. Baik. Pak, apakah kalau dia nggak mengulurkan tangan duluan, nggak ada indikasi jabat tangan, saya jabat tangan, nggak harus, ya nggak harus. Ya, tadi materi saya jabat tangan ketika itu ada, maka Anda lakukan dengan sehangat mungkin dengan waktu yang ya lebih kurang 3 detik lah gitu. Ya, jangan sampai setengah jam ya. Boleh sambil main mata, boleh 3 detik. Nah, gitu ya, dengan hangat. Oke? Kalau di ilmu jabat tangan itu sebelum dia melepaskan, ada indikasi melepaskan, jangan dilepaskan duluan, gitu ya. Seperti itu. Ya lebih kurang 3 detik. 1, 2, 3. Atau 2 detik lah ya. 2 detik. Sampai 3 detik. Itu Pak. Ya. Oke. Saya lanjut Pak. Dari Melinia, dari Universitas Negeri Semarang. Izin bertanya Pak. Tata cara yang baik untuk mengechat atau menghubungi HRD ketika ingin bertanya mengenai standar pakaian bagaimana nggih Pak? Terima kasih. Nah, ini nih komplain dari teman-teman HRD untuk anak-anak milenial. Ya, tolong jangan samakan HRD dengan pacarmu ya, atau dengan teman sekolahmu ya. Jangan suka buat singkatan-singkatan yang membingungkan. Bila perlu nggak usah disingkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, mohon izin. Nah, itu semuanya jangan disingkat. MHN, IJN, lengkap mohon izin. Nama saya misalnya Ariza Noviandini. Saya dari titik-titik. Saya mendapat panggilan interview dari Petrokimia. Kan begitu ya? Mohon izin standar pakaian yang harus kami gunakan seperti apa. Jadi kalimat-kalimat itu harus mulai dibiasakan gitu. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya. Nah, jadi terima kasih, minta maaf, minta tolong. Nah, itu kalimat-kalimat magic yang harus Anda sampaikan. Ya, seperti itu. Jadi jangan samakan mereka kayak saya ini juga sering rekrutmen. Dan kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang pakai bahasa-bahasa planet itu saya abaikan, saya anggap dia nggak menghargai saya, nggak saya panggil dia. Tapi kalau orangnya sopan, assalamualaikum Pak, misalnya gitu. Mohon izin, saya dapat panggilan untuk interview. Mohon maaf, boleh saya bertanya, apakah pakaian yang harus kami gunakan ada standar khusus atau sopan, bebas dan rapi? Nah,
Mohon maaf Pak G mohon maaf Pak ya atas pertanyaan saya barangkali ada yang kurang berkenan. Sekali lagi terima kasih. Kalau itu pasti saya panggil, ya. Pasti saya panggil, pasti saya interview. Tapi kalau sudah pertanyaannya aslem, BRBB, terus pakai singkat-singkat itu, kayak anak muda sekarang, ya kita panggil. Mungkin itu Mbak, ya seperti itu. Baik, selanjutnya ya Pak, dari Jangan Isna. dikirim tengah malam. Nah, jangan dikirim tengah malam ya. Nggak boleh kirim tengah malam. Ya, jangan dikirim habis subuh juga, jangan ya. Jadi etikanya ya jam 8 sampai asar, kalau maksimal jam 8 malam ya. Jangan ngechat orang tengah malam atau habis subuh ya, jangan ya. Mungkin itu Mbak. Terima kasih ya. Yeah. Selanjutnya dari Isna Nurina Mursyida dari Universitas Airlangga. Izin bertanya Pak, untuk posisi tangan jika terdapat meja di depan, apa boleh dan tidak boleh dilakukan? Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan? Terima kasih. Ya, nah ini makanya kenapa tangan ini, halo perhatikan, tangan ini kenapa di bawah? Ini aman. Coba kalau Anda tangan Anda di depan begini, ya tangan saya di depan begini meja. Terus Anda punya kebiasaan nggak baik gitu loh. Kan macam-macam untuk kebiasaan nggak baiknya. Ada yang muter-muter gini, ya, ada yang suka gini ya. Apa ini namanya ini? Ngeklik tangan ini. Betul nggak? Kan nggak nyaman gitu. Tapi kalau di bawah kan nggak kelihatan gitu loh. Ya nggak? Yang penting rapi sopan, tenang gitu. Tenang. Ada kertas, ada HP, biarkan aja. Jangan disentuh. Biar tenang aja. Nah, jadi posisi kalau terpaksa harus di meja begini. Nah, gitu ya. Tenang, nyaman gitu. Seperti itu. Ya, tegak. Jadi jangan melakukan sesuatu yang itu kurang baik. Ya. Pukul-pukul apalagi betulkan ini apa namanya? Bersihkan apa ini? Kuku. Ya kan jadi nggak nyaman gitu. Betul nggak? Ya, makanya aman di bawah gitu. Seperti itu ya. Jadi jangan melakukan sesuatu yang menjadikan yang menginterview Anda jadi ilfil. Gitu, Mbak. Baik. Saya lanjut, Pak. Dari Suwito Adi Tanoyo dari Politeknik Negeri Malang. Saya ingin bertanya tentang pertanyaan ketika interview juga. Bagaimana cara menjawab terbaik untuk pertanyaan, apa kelebihan dan kekurangan yang Anda miliki? Terima kasih. Ya, itu nanti kita jawab di sesi berikutnya setelah ini ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut dari Ahmad Sandi MM dari Politeknik Negeri Malang. Bagaimana cara membuka pintu dan menutup pintu yang terbaik? Terima kasih. Iya, saya kasih contoh ya. Jadi praktek. Oke, Pak. Anda ada pintu nggak di situ? Saya kebetulan pakai ini ya, pakai lampu ya. Saya matikan dulu lampu. Nah, ini pintu nih, kelihatan nggak pintu ya? Kelihatan ya, pintu ya? Kelihatan, Nah, Pak. jadi kan kita di luar nih. Nah, kita ketuk-ketuk kan ya? Ya. Kita masuk. Ya, kalau pintunya seperti ini kan sesuaikan dengan tangan ya. Jangan sampai pintunya seperti ini, tangan Anda pakai tangan kiri itu. Nggak nyambung ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan jelas. Terus, boleh nggak kita membelakangi yang interview? Saran saya jangan. Yang belakang itu ini. Nah, ini nggak sopan. Nggak sopan. Jadi, jangan belakangi. Sudah, gini kan ya? Oke, begini. Misalnya anggap aja nggak ada kursinya. Oke. Nah, tetap aja usahakan Anda menghadap ke penginterview. Oke, nah kalau tutup bisa pelan-pelan kan. Nah, pokoknya usahakan jangan membelakangi. Ya, atau pakai tangan kiri tutupnya juga apa. Yang penting nggak membelakangi. Ya. Nah, siap Pak. Gitu ya. Nah, kalau silakan duduk. Kalau dia berdiri terus nyalami, selamat siang Pak. Silakan duduk. Begitu. Jadi intinya nutupnya, bukanya yang baik, nutupnya yang baik. Kecuali misalnya ruangannya luas belakangnya dia, no problem. Misalnya masuk ya, benar jauh kan ruangannya masih jauh, oke nggak apa-apa. Yang penting nggak ada kesan belakangnya. Nah, gitu. Nah, seperti itu. Nah ini jauh lebih sopan dibanding seperti ini misalnya. Anda buka gitu ya, kemudian Anda begini.